Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Abdan Ainul dari Universitas Terbuka, program agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian, terkait makul manajemen risiko agribisnis. Saya akan mewawancarai jenengan terkait analisis risiko eksternalitas dan strategis. Sebelum saya melanjutkan ke sesi tanya jawab, boleh memperkenalkan diri Mas. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Mas Farhi dari Tenggarang. Di sini saya pemegang kios Budi Barokah. Alamat sini yaitu Jalan Perikanan Darat, RT 28 RW 10, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Baik. Mungkin langsung ke tanya jawab Mas. Pertanyaan pertama itu pembuka atau dan gambaran umum usaha. Bisa dijelaskan singkat usaha jenengan Mas, kelola dan sudah berapa lama berjalan? Saya mengelola usaha ini dari tahun 2018, Mas. Di sini fokus kami di distribusi pupuk subsidi, benih, dan pendampingan petani. Kalau karyawan di sini, Mas, ada sekitar 15 karyawan dan melayani sekitar 800 petani yang ada di desa di sini, Desa Lubang di sini, Mas. Bisa Lubang. Iya. Mungkin langsung pertanyaan kedua terkait risiko eksternalitas. Risiko eksternalitas apa yang paling sering mengganggu usaha? Itu contohnya dampak dari pihak lain atau perubahan iklim, terus regulasi pemerintah atau harga pasar. Yang paling terasa itu ada dua hal, Mas. Yang pertama, risiko kebijakan dari pemerintah. Kadang kauta pupuk ini, Mas, kauta pupuk subsidi sering berubah setiap tahunnya, Mas. Kadang telah turun, itu yang bikin stok kami tidak stabil. Yang kedua, risiko iklim. Kayak musim hujan mundur itu, Mas. Jadi otomatis kan petani tanamnya itu ikut mundur juga, Mas. Ya itu yang membuat yang membuat penjualan pupuk saya tuh menjadi sepi. Itu dampak langsung ke arus kas kami, Mas. Lanjut, bagaimana dampak risiko eksternalitas itu ke laporan keuangan usaha jenengan? Dampaknya itu ke pendapatan dan piutang. Saat kuota pupuk telat, penjualan turun sekitar 30 sampai 40%. Saat musim tanam mundur, banyak petani minta tempo bayar lebih panjang. Jadi kas masuk jadi tidak lancar, padahal kewajiban distributor tetap jalan. Lanjut, pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan risiko strategis. Selain eksternalitas, risiko strategis apa yang jenengan identifikasi? Misal persaingan usaha, terus perubahan selera konsumen atau keputusan manajemen Mas. Kalau persaingan itu banyak, Mas. Sekarang, Mas, persaingannya. Sekarang contohnya ya toko online itu, Mas, itu langsung ke rumahnya, diantarkan ke rumahnya. Jadi ya petani tidak susah-susah lah ke toko pertanian. Yang kedua, petani jadi lebih sensitif harga. Risiko strategis lain, ketergantungan ke 1 sampai 2 supplier pupuk. Kalau supplier telat kirim, kami ikut kena imbasnya. Jadi untuk toko online itu sangat ya Mas, mengganggu untuk UMKM di bawah ya. Iya, benar sekali, Mas Abdan. Terus pertanyaan berikutnya, strategi mitigasi apa yang sudah jenengan Mas diterapkan untuk mengurangi risiko itu? Untuk eksternalitas, yang pertama diversifikasi produk.
kami tambah jual pestisida, benih non subsidi, alat pertanian. Jadi itu tidak 100% tergantung ke pupuk subsidi. Itu mas. Yang kedua ya kerjasama dengan kelompok tani, bikin perjanjian awal musim. Jadi petani tetap beli di kami walau harganya naik. Untuk benihnya itu produk lokal atau jenengan produksi sendiri? Kalau benih ini, kalau benih itu saya produksi sendiri mas, ya gitu mas. Kalau benih saya produksi sendiri memang. Pertanyaan penutup Mas, dari pengalaman jenengan, apa saran mahasiswa yang mau belajar manajemen resiko di agribisnis Mas? Ya saran dari saya jangan cuma lihat laporan keuangan di kertas saja gitu mas. Soalnya langsung aja turun ke lapangan gitu mas. Apa ya? Karena risiko paling besar di agribisnis itu tidak terduga-duga mas. Kadang ya cuaca, kebijakan dari pemerintah, harga. Yang kuncinya sarjana dan jangan. Jadi relasi baik sama petani, baik sama petani dan supplier, dan cepat beradaptasi itu mas. Terus untuk cuaca di wilayah sini gimana? Kalau- Apa sering hujan atau panas terus? Kalau cuaca di sini ya saya bilang barusan itu mas, tidak terduga. Kadang ya panas ya jadi hujan, kadang hujan jadi panas. Seperti itu. Mungkin cukup Mas untuk tanya jawab ke jenengan. Ya, Terima kasih banyak Mas atas waktu dan ilmunya, sangat Siap. membantu praktek saya. siap, siap. Mohon maaf apabila tutur kata atau tingkah laku saya kurang berkenan, mohon maafkan. Mungkin saya lanjut ditutup Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.